Halo Munir, halo Wawan. Aku Anita Teresia. Aku mahasiswa di sini. Em, Kalau misalnya Munir sama Wawan masih hidup, Pak Munir sama masih hidup, kayaknya em, banyak banget hal yang kita nggak bisa jamin kehidupan kita di sini karena banyak banget kasus pembunuhan dan di mana kita melangkah bahkan dari di rumah aja pun pasti bakal takut atas represivitas dari aparat dan kejahatan dari negara. Bahkan di dalam rumah pun kita mungkin dapat ancaman digital dan fisik yang akan lebih parah. Tapi em, aku yakin kalau misalnya Pak Munir masih hidup, pasti Pak Munir masih mau bersemangat dan mau menemani kami orang mahasiswa yang mau terus berjuang demi ketidakadilan yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Halo Cak Munir, halo Mas Wawan. Ya kalau mungkin kalian masih ada di sini di Indonesia tentunya masih hidup, ya kalian bisa ngelihat banyak anak muda masih terus memperjuangkan keadilan, kemanusiaan untuk kita semua. Dan tentu mereka menginspirasikan banyak hal lah dari kiprah Cak Munir dan Mas Wawan seumur hidup. Mas Wawan Busum begitu teguh. Hari ini kebetulan Kamisan ke-900 sejak 18 Januari 2007. Mungkin nggak pernah kebayang di pikiran Bu Sumarsi ya, Kamisan bisa bertahan sepanjang ini. Dan semoga tiap orang yang datang, tiap semangat yang hadir itu bisa terus memperpanjang semangat kita semua untuk mendapat keadilan hingga keadilan itu tercipta di bumi Indonesia. Hidup korban, jangan diam, lawan. Undang-Undang TNI telah direvisi Cak pada tahun lalu. Revisinya tentu tidak sesuai apa yang dulu dirimu perjuangkan. Alih-alih memperkuat kesejahteraan prajurit, sebagaimana dalam Undang-Undang TNI lama ada satu pasal yang dirimu perjuangkan soal kesejahteraan prajurit, hari ini pasal itu berupaya dikesampingkan. Tidak ada lagi kesejahteraan prajurit Cak. Yang ada para perwira, para jenderal-jenderal diberikan jabatan sipil, diberikan keleluasaan untuk mengurus urusan politik dan ekonomi, yang mana itu bertolak belakang dengan apa yang dirimu perjuangkan. Satu lagi Cak, kasusmu kini sedang ditangani oleh Komnas HAM melalui tim penyelidikan ad hoc pelanggaran berat HAM. Tapi sayang sekali Cak, nampaknya mungkin beberapa pimpinan komisioner yang pernah atau mungkin bertemu denganmu terlihat ragu-ragu Cak menuntaskan kasusmu. Kami, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, tidak akan pernah berhenti dan akan terus membongkar dan menyeret para pelaku utama ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus pembunuhanmu. Cak Munir, presiden kita sekarang pelanggar HAM. Cak Munir dan Wawan, situasi kita semakin hari semakin buruk, miris, kita semua stres, kita semua sulit bernapas, tapi kita semua masih ada di sini untuk melanjutkan perjuangan dan bersama-sama dengan ibunya Wawan merawat apa yang kira-kira masih bisa dirawat. Dan Cak Bang, hari ini Kamisan udah 900. Masih belum ada keadilan buat Cak Munir, buat Bang Wawan. Kita masih berjuang. Hari ini penjahat HAM jadi presiden. Tapi semoga keadilan bisa terus ditegakkan selama kita masih terus berdiri di sini. Hidup korban, jangan diam, lawan. Mantap.
Kalau boleh ngasih tahu ya, gue dari sini ikut kamisan dari SMA. SMA tahun berapa ya? 2017-an lah gitu. Dari SMA terus pindah lulus kuliah, masuk ilmu hukum, belajar tias politika yang lain-lain, hukum tata negara yang lain-lain. Tapi dalam teori dan praktiknya ternyata bersimpangan gitu. Setiap hari bangun tidur ngeliat sosmed, beritanya sedih mulu, nggak ada yang nyenengin gitu, nggak ada yang nyenengin sama sekali gitu. Ngeliat negara kok makin begini ya, nggak tahu sih, semakin lama makin kayak apa gue nanti kena PTSD dari negara ya, traumanya makin berat gitu karena kelakuan pemerintahnya makin lama makin nggak benar. Sedih sih ceritanya. Ada. Halo Cak, halo Mas Wawan. Akhirnya punya kesempatan untuk ketemu. Tapi ternyata di kesempatan ketemu kali ini pun kondisinya juga nggak jadi lebih baik. Kayak lebih buruk. Kalau ukurannya adalah bagaimana kondisinya kalian nggak pernah diakuin dan nggak selesai gitu untuk banyak orang. Gak tahu sebenarnya pengen minta maaf, tapi iya pengen minta maaf karena kondisinya terus memburuk dan generasinya nggak berhasil melakukan sesuatu gitu untuk dunia yang lebih baik. Tapi rasanya bukan maaf gitu harusnya disampaikan, tapi ya semuanya sadar kalau kita sudah berusaha semampunya sebisanya gitu. Tapi iya akan lebih banyak lagi nanti teman-teman mungkin yang akan cerita soal kondisinya lebih detail, lebih baik. Tapi gue starstruck ceritanya gitu, dan ya semoga kami bisa ngejalanin terus apa yang kalian cita-citakan, apa yang juga kami cita-citakan untuk hidup banyak orang yang lebih baik. Istirahat, Cak. Mas Wawan. Mas Wawan, kalau misalkan Mas Wawan melihat dari jauh, aksi Kamisan hari ini ramai sekali dan saat ini sudah 900 kali dengan banyak anak muda yang meramaikan aksi Kamisan, dan ini merupakan salah satu buah dari apa yang diperjuangkan oleh Ibu Sumarsi, ibu dari Mas Wawan, yang awal mulanya melangsungkan aksi Kamisan untuk memperjuangkan kasus Semanggi 1 dan 2 di Indonesia. Tapi hari ini Ibu Sumarsi hadir bersama ibu-ibu korban lainnya untuk memperjuangkan hak asasi manusia di negara ini dan tidak membiarkan anak-anak lain menjadi korban seperti apa yang dilakukan oleh negara terhadap Mas Wawan. Dan untuk Cak Munir, salam kenal, aku Jen. Salam kenal Cak, aku Jen dari Kontras, dan saat ini kami tengah berjuang melanjutkan apa yang dilakukan oleh Cak Munir, yang akhirnya membuat Cak Munir juga akhirnya dibunuh dan diracun oleh negara. Dan kekuasaan yang waktu itu Cak Munir sempat kritik berkaitan dengan otoritarian, hari ini terjadi lagi. Kontras yang pada saat itu lahir untuk menjadi oposisi dan menentang adanya kekuasaan rezim Soeharto, justru hari ini Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional. Kemudian juga Kontras yang pada saat itu berusaha untuk mengungkap adanya rezim otoritarian dan kekerasan negara berkaitan dengan penculikan dan penghilangan paksa 9798, dan hari ini seorang pelaku peristiwa penghilangan paksa 9798 justru malah menjadi presiden, dan tim Mawar juga bercokol di kekuasaan. Ada yang menjadi gubernur di Sulawesi Utara, ada yang menjadi
eh, Direktur Antam, dan bahkan kekuasaan yang lainnya. Apa yang disebut oleh Cak Munir, kami sudah lelah dengan kekerasan pada saat itu, dan hari ini juga kekerasan masih terus berulang, bahkan lebih parah. Tapi yang kami lakukan sebagai generasi muda, kami berharap supaya apa yang dikatakan oleh Cak Munir, bahwa kita tidak boleh takut dengan rasa takut itu sendiri, harus terus kami dobrak dan perjuangkan agar kami tetap berani menjadi oposisi negara untuk melawan praktik otoritarianisme. Terima kasih dan selamat jalan. Semoga kami tetap terus kuat. Terima kasih. Hari-hari ini semakin lama semakin sulit, Cak. Rasanya semakin sesak. Gugatan demi gugatan publik sepertinya tidak berguna. Protes, demonstrasi semakin lama semakin ditekan. Semakin banyak juga orang yang sudah lelah karena kesulitan ekonomi, dihimpit kanan kiri, dan sepertinya tidak ada sesuatu yang cerah di masa depan. Mungkin kalau boleh Cak dan Wan, tolong sampaikan ke Tuhan gimana caranya untuk hidup di tengah situasi seperti ini, dan tolong sampaikan ke Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Kami juga sebenarnya bukan siapa-siapa, ingin hidup tenang-tenang dan baik-baik saja, nggak ada kekerasan, nggak ada pembunuhan. Dan juga kiranya Cak dan Wan bisa ajarkan kami juga gimana terus untuk jadi berani dan jujur dan tetap waras, Cak dan Wan, di tengah situasi ini. Semoga kalian senang dan tenang di sana ya. Thank you. Halo Cak, halo Mas Wawan. Aku cuma mau bilang kalau semisal ketakutan-ketakutan yang selalu digaungkan oleh Cak Munir hari ini tuh semakin terlihat gitu. Mungkin Cak Munir bilang kalau semisal takut itu adalah hal yang wajar yang dimiliki oleh manusia, dan sebagai warga kita harus mencari rasionalisasi atas rasa ketakutan itu sendiri. Tapi punten nih Cak Munir, hari ini kondisi negara kita nggak baik-baik aja. Pun ke Mas Wawan, ternyata hari ini negara kita tidak lagi mengejar tindakan yang nyata. Even misalkan pun kita melakukan hal-hal yang sebatasnya wajar, kita nongkrong dengan siapa, kita kemana, kita pakai baju apa, kita follow-followan sama siapa, kita ngebikin story apa, itu menjadi sesuatu yang bisa jadikan alasan untuk membungkam suara-suara kritis hari ini. Hari ini negara kita bukan lagi negara demokrasi, kita sudah tidak lagi ada di negara yang era reformasi, karena sepertinya kita reformati, sepertinya kita balik lagi di rezim dan orde baru yang paling baru itu. Jadi kira-kira kalau misalkan menurut Cak Munir dan Mas Wawan, kita harus apa? Aku cuman mau ngelempar pertanyaan aja kayak, terus kita harus ngapain? Kayak Kamisan udah 900 kali dan nggak terjadi apa-apa, yang terjadi malah kita tahu pemimpin kita siapa, kita lihat teman-teman kita ditangkap lagi. Apa yang diperjuangkan Mas Munir dulu kayak balik lagi ke titik nol ataupun bahkan minus gitu. Jadi kalau bapak-bapak sekalian ada, boleh nggak kami dikasih tahu kami harus ngapain? Karena jujur aku buntu. Aku ngelihat ini dari tadi kayak, tapi kita bisa apa? Tolong kami dikasih petunjuk. Tolong kami yang ingin berjuang ini dikasih penguatan dan dikasih inspirasi. Kita harus ngapain lagi? Terima kasih. Halo Cak Munir dan Wawan. Hari ini ternyata masih apa yang ditakutkan sama Cak Munir dulu, apalagi orasi Cak Munir yang paling sering kita dengar ya, bahwa ada orang menenteng senjata gitu.
menginjak-injak kakinya, dan itu tetap terjadi sampai hari ini. Dan bahkan orang yang mungkin dulu Cak Munir paling lawan hari ini jadi presiden. Dan Wawan orang yang harus bertanggung jawab juga pada tahun 98 hari ini menjadi presiden. Tapi tentu anak-anak muda sekarang, Cak, Wawan, anak-anak muda zaman hari ini terus melawan dan bahkan berlipat ganda, bertransformasi untuk terus menuntut keadilan untuk tidak hanya untuk Wawan dan Cak Munir, tapi untuk semua kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini. Anak muda Mas hari ini udah mulai sadar bahwa kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh kalah sama keadaan, dan harus membantu banyak orang. Apa yang Mas dulu perjuangkan terhadap demokrasi, hak asasi manusia sudah menginspirasi banyak anak muda hari ini. Kami sekarang 700 orang Mas kemarin jadi korban represivitas dan ditahan sama rejim, disuruh bertanggung jawab gitu. Padahal kami juga nggak ngapa-ngapa. Kalau Mas di sana bisa ngelihat kami mau bilang bahwa apa yang dulu Mas lakukan tidak pernah sia-sia, dan bahwa anak muda hari ini akan jauh lebih kuat dari yang dulu Mas perjuangkan, lebih berani, dan yang paling penting selalu menolong orang yang ditindas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mas Wawan, aku mau bilang makasih banyak karena kalau misalnya nggak ada Mas Wawan, utamanya di Atmajaya, mungkin aku saat ini sekarang nggak akan ada di tempat ini, nggak akan ada di Kamisan, nggak akan punya kewarasan, nggak akan punya kesadaran bahwa banyak banget sebenarnya PR di negara kita. Salah satu hal yang aku syukuri ketika berkuliah di Atmajaya, yaitu aku bisa mengenal Ibu Sum lebih jauh, juga bisa mengenal dan berkontribusi lebih banyak di aksi Kamisan. Dan juga untuk Cak, saya masih banyak takutnya, utamanya kalau udah berhubungan dengan kepolisian ataupun TNI. Kerja-kerja kontras sehari-hari ini makin berat karena tahu sendiri sekarang pemerintahan kita, juga presiden Indonesia gitu Cak, adalah terduga pelaku pelanggaran HAM berat, yang mana zaman dulu kala di tahun 98 Cak advokasi. Tapi dari banyaknya ketakutan-ketakutan tersebut, kata-kata yang hidup dari Cak Munir turut menjadi semangat, turut menjadi bensin bagi perjuangan dan bagi setiap langkah aku ke depannya. Jadi harapannya semoga ke depan keberanianku bisa terus terasah. Jadi ketika menghadapi polisi, TNI secara langsung, aku nggak akan gemetaran lagi. Semangat Cak. Oke, kalau Wawan dan Cak Munir hadir hari ini, aku ingin mengatakan bahwa kalian melakukan hal yang tepat, kalian melakukan hal yang baik, dan kalian adalah syuhada-syuhada yang menjadi teladan kami, dan kami sangat berterima kasih. Semoga keteladanan kalian menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk selalu berpihak pada yang lemah, berpihak pada yang diopresi, dan selalu berani untuk melawan ketidakadilan. Terima kasih telah mewarnai perjalanan dan perjuangan hidup kami. Semoga kami bisa menyusul Wawan dan kami bisa menyusul Cak Munir dalam kesyahidan. Amin. Allahu Akbar.